Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amna bil iman wal islam walhamnas bi talabil ilm wa tafaqquhu fid din. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ila nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, ma'unah, sehingga hingga detik malam ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa besarnya, tak ternilai harganya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan untuk senantiasa takarub kepadanya. Salawat dan salam tak lupa pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kemusyrikan, kejahilian, kezaliman menuju ke zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian kita kitab Nasaikhul Ibad fi bayani al-fadil al-munabbihat al-isti'adad di yaumil mi'ad, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sekarang kita masuk di makalah ke-13. Terasa sudah makalah ke-13. Al-maqalah as-sadisatu asyar. Qila Humul 'arif as-sana', ay al-muradul 'arif billahi as-sana'u 'ala Allah ta'ala bi jamili sifatihi. Jadi ada yang mengatakan, jadi orang ahli hikmah menyampaikan, Abul Arif as-sana', orang arif itu mementingkan memuji, suka memuji, maksudnya gitu ya. Keinginan senantiasa untuk memuji, yang memahami betul keagungan Allah. Nah, yang tebal dulu ya maksudnya. Kemudian wa'amu zaidu ad-du'a, sedangkan orang zaidu suka berdoa, maksudnya mementingkan berapa itu kan, tapi memprioritaskan senantiasa bermunajat kepada Allah. Li'anna amal 'arifu rabbah wa hamal zaidu nafsa. Karena keinginan arif itu memperoleh pahala, bahwasanya Allah itu sangat maha pemurah atas limpahan pahalanya. Luar biasa. Pemandangannya seperti itu. Maka dia senang, dan Allah itu maha pemberi. Sifat husnudzon kepada Allah itu besar. Sedang orang zahid itu ingin kemanfaatan dirinya. Makanya dinamakan di sini karena ia tahu bahwasanya orang yang arif itu maksudnya ismun fa'il. Kalau arif berarti orang yang tahu tentang Tuhan, betapa Allah itu sangat maha besar. Bahkan tidak ada kata-kata sebenarnya yang pantas untuk diungkapkan, begitu agungnya, begitu mulia memuji Allah. Jadi hidupnya itu tidak ada memuji kepada Allah.
segala sifat-sifatnya, baik itu yang biasa kita kenal di Asmaul Husna, yang kita tahu laisa kamitslihi, yang dia seperti makhluk. Sedangkan orang zuhud, al muradu aniz zaid ala qadr hajah minad dunya bi qalbi ad-du'a wa huwa tadarru ila Allah ta'ala bi su'ali ma indahu minal khair. Sedangkan orang yang zuhud itu bukan berarti berpaling itu gak butuh dunia, tidak. Tetap butuh dunia, nanti dijelaskan. Tapi secukupnya begitu. Menghindari hal-hal yang mubazir menurutnya. Saya cukup dengan seperti ini, saya sudah cukup, bersyukur sekali. Dia tidak terlalu mementingkan urusan dunia. Dunia diambil separuhnya saja, karena itu sebagai wasilah dan sarana kepada Allah. Li'annahu mu'arif rabbal lasau wal jannah. Dia itu betul-betul dia pokoknya ingin memuji keagungan Allah yang bukan karena pahalanya saja dan surganya, tapi benar-benar mengagungkan Allah. Jadi kecil sekali dirinya di hadapan Allah. Nah, dia betul-betul merendahkan dirinya, hanya memohon kepada Allah. Nah, orang arif ini tadi, karena ia tahu dengan keagungannya. Nah, sekarang kalau orang zuhud, dia prioritas kemanfaatnya cukup secukupnya saja. Sebenarnya tujuannya sama, hanya kira-kira modelnya agak beda, tapi tujuan sama, semuanya keridhaan Allah. Dia mendapatkan balasannya gitu. Kalau orang zuhud, saya pernah punya teman, nah, tenang saja, dia sangat santai. Saya coba mancing pertanyaan ini, sama kok. Kemudian tampangnya juga nggak jelek-jelek amat gitu, maksudnya gitu. Saya tanya, kamu nggak ingin gitu sama akhlak? Kata dia, sayangnya nanti bidadari di surga. Luar biasa, masya Allah, luas sekali gimana, sangat ada. Sekarang ternyata dia jadi reporter di TV yang terkenal, sering tampil gitu. Tapi sekarang sering mengisi di eventnya, biasanya apa? Kalau di TV One biasa, di TV One yang ada pengajian itu, nah dia jadi hostnya. Itu teman saya dulu di pondok. Luar biasa, saya bermati waktu dia tak pancing gitu maksudnya. Ternyata jawabannya begitu. Saya ini dari surga, masya Allah, luar biasa dia. Masya Allah, maksudnya berarti masih punya orang santri masih ada lah, gitu. Menurut saya, nah ini adalah maksudnya. Kemudian, makanya menurut Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin, man arafa Allah bi asma'i wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu lahu. Sudah mengetahui tentang Allah, tentang Tuhan, Allah ini, nama sifat dan saya mencintainya, sudah tidak bisa dipungkiri, karena dia itu sangat cinta sekali. Jadi tidak terlalu memikirkan, tidak terlalu memikirkan yang lain-lainnya. Biasa saya paham betul Allah itu punya saya itu dijamin rezeki saya. Ngapain begitu saya susah-susah? Gitu, sepantai kalau yang malam itu. Saya pernah dulu alhamdulillah sedikit belajar kecil di sebuah pesantren di Malang, di Kabupaten. Sebelum di Ponorogo, di sana itu ada seorang kiai
kiainya itu dia itu nggak apa, kalau kita tuh garap dunia, nggak mau lihat TV, di rumahnya nggak ada gambar, terus nggak mau dengar radio, anak-anaknya dianggapnya haram pakai yang pakai celana. Luar biasa kan? Ya, hidup ikutinya kan dia kan? Dan dia waktu menabung untuk haji dulu kan hanya BRI, dia dikumpulkan sampai uangnya itu lebih bilangnya apa? Kalau saya bisa ada biaya saya biayanya, jangan sampai tercampur gitu. Luar biasa. Padahal dia itu orang sebelah tapi enggak struktural. Dia mengikuti betul jejak Imam Syafi'i. Beliau, saya pernah melihat sedikit karomahnya. Betul enggak, waktu itu ada sungai banjir. Jadi kan sungainya itu terasir ini. Nah, turun gini loh. Dia itu punya sawah atau ladang, itu di bawahnya itu. Memang seharinya begitu, dia juga mengajar ngaji di pondok, tapi dia juga petani. Nah, petaninya itu nggak petani banget, enggak. Dia itu punya tanaman singkong. Nah, tanaman singkong. Kadang ya selada, singkong, yang penting ada. Suatu kali ada banjir. Banjir itu sempat menewaskan 2 orang, 21 ya, saya lupa waktu SD gitu. Dan dia, saya melihat betul dengan kepala sendiri. Teras ini kan ditinggali. Nah, padahal banjir itu sampai tingkatnya ketiga. Banjir itu sawahnya dia itu paling bawah. Secara logika dia kan habis dulu kan. Yang atas itu saya pakai itu sepak bola. Habis sawah itu habis, jadi saya sepak bola. Banyak kayu-kayu lepas gitu. Di dia itu saya lihat betul. Mungkin dulu karena nggak ada HP itu viral ya. Yang roboh itu hanya satu pohon pisang dan utuh sawahnya. Insya Allah luar saya ya orang karena dulu hanya Insya Allah ya. Orang udah nggak terlalu heran karena dia betul-betul zuhud sekali. Saya mengaji bahkan di pesantrennya itu kalau bayar sudah kamu listrik turunan sendiri. Guru-gurunya nggak ada yang dibayar. Maka saya kalau ketemu guru saya dulu saya sampaikan, bisa jadi kefahaman saya bukan karena saya, tapi keikhlasan antum mengajar saya. Wah biasa, nggak ada yang dibayar. Dia betul-betul tahu Allah itu maha kaya, menjamin bahasa nggak mungkin aku kelaparan. Sekarang gitu, ini apa? Nah. Allah berfirman dalam Quran As-Saff, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni zahibun ila rabbis sayyidin. Makanya ketika itu Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhan. Dia memberi petunjuk kepada kembali rujuk ila Allah. Di dalam tafsir Muyassar, coba mencari yang simpel gitu. Masa panjang berhijrah kembali kepada Allah, kepada Tuhan, dari kaumku ke tempat di mana aku bisa beribadah kepada Tuhan. Sesungguhnya dia akan menunjukkan kebaikan kepada aku dalam agama dan untuk dipasrahkan. Hijrah sudah maksudnya dalam arti berlakunya, ketaatannya, betul-betul kembali kepada Allah. Kemudian Ibnu Qayyim di dalam kitab Thariqul Hijr ini, kitabnya panjang dari sini, foto ini ada fawaid, ada faedah yang luar biasa. Barang siapa mengenal Allah Ta'ala, man arafa Allah ahabba wa la budda, dia benar-benar mengenal Allah, mencintainya, masih wajib lah budaya harus dalam arti apa? Sungguh-sungguh maksudnya begitu. Makanya nggak dikatakan terusnya wajib, wala budda.
mencintainya, maka awan kegelapan akan disingkirkan. Sahaibud dulumat, dia tuh udah diabaikan, dia benar-benar fokus seakan-akan begitu. Wa in kasafat an qalbi lahum wa lahum wal akhzan, maka awan disingkirkan karena apa? Dia lebih besar kekhawatirannya, takutnya sama Allah. Bahasa sebenarnya begini, kalau orang itu di desa itu misalnya begini, kita itu mau ke masjid, terus jauh, ada lewat lorong yang gelap, dia sudah tidak peduli ada Allah. Saya khawatirnya itu takut sama Allah, bukan sama manusia, cuma mau yang lain. Bahasanya begitu. Ya kira-kira kalau dalam kehidupan kita ya disingkirkan semuanya, kegelapan, kekhawatiran, kemuraman, kesedihan. Maksudnya begini, kadang kita ini memang agak susah. Kita itu kan kadang ada diuji sama Allah, ada musibah, kesedihan, kegundahan kita. Dia tuh meletakkan segala, oh ini diatur sama Allah gitu. Ini tuh sudah diatur sama Allah. Terus ngapain saya susah? Saya sudah dijamin, saya akan dites ini. Ini saya dites. Saya tuh ingat ibu saya ngomong, kadang ada sesuatu sama Allah itu mau dikasih apa sih? Nah, gitu. Sama Allah mau dikasih apa sih? Dikasih sesuatu, tapi diuji dulu, dites dulu, sehingga hatinya nggak jadi sedih, nggak terlalu sedih, nggak khawatir. Dan hatinya apa? Bisururi wal afrah. Dengan bisururi wal afrah, dengan kebahagiaan dan gembira, ya sudah, Allah sedang mengatur seperti ini. Nggak mungkin itu terus-terusan. Orang sedang kondisi jatuh, susah, nggak begini. Allah ada. Allah sedang menguji saya. Maka di dalam sebuah hadis, barang siapa yang ditimpa kesusahan, kesedihan, kekhawatiran, kebimbangan, bahkan duri yang menusuk, maka itu akan menghapuskan dosa-dosa. Bisa jadi itu Allah sedang menghapuskan dosa. Supaya nanti ketika kembali bebannya nggak berat-berat. Ucapan selamat kabar akan datang kepada segala penjuru. Al-Bawsan Mulijan, karena apa? Tidak pernah fa'innahu la khazza ma'ullah, karena nggak mungkin orang itu susah kalau dengan Allah itu susah, itu maksudnya. Nggak mungkin orang itu ketika hatinya sudah tertaut betul sama Allah, akidahnya kuat, maka dia sudah nggak bisa susah, tenang. Kursi hidup ini tenang. Ya seperti itu susahnya, harus perlu dilatih. Jadi menyampaikan dalam tugasnya, kebiasaan dalam urusan tertentu, dia tenang. Jadi tenang, nggak khawatir. Dan maksudnya begitu. Makanya juga disampaikan di dalam kitab Al-Hikam. Di dalam kitab Al-Hikam nomor makalah yang nomor 146. Saya kitabnya 146. Az-Zahid, orang yang zuhud itu mendapat pujian. Idza madahu inqabatus surud humus sana'u minal khalqi, resah dia. Kalau dari makhluk khawatir, itu justru akan merusak amalnya, karena jadi bangga. Maka jadilah kadang apa hasilnya ria untuk dilihat. Ria itu berasal kata ro'ayaro, ya, ujub, kekaguman seseorang atas dirinya. Dari kata ajaba, aku hebat, berarti aku hebat. Sum'ah, samias ini didengar, dianggap supaya paling soleh,
bisa menggoda dengan keburukan, bisa jadi kebaikan lebih dibungkus dengan dari sikap-sikap itu yang berbahaya. Orang rajin sholat tahajud posting, seakan-akan paling rajin supaya dilihat orang paling soleh solehah. Kemana-mana diposting, ibadah diposting, ibadahnya belum tentu diterima, dosanya pasti. Biasanya itu yang terbaik. Mari posting dilihat, kok dapat 1 jam, lihat berapa orang. Nah, hati-hati. Berarti ingin dilihat, maka dinamakan riya. Asal katanya rokaya. Wal arifun idam madahu, sedangkan orang yang arif, maksudnya orang arif tahu betul dirinya itu, maksudnya arif ya. Dia itu hati mereka itu senang karena melihatnya berasal dari Allah. Ini yang susah. Ya kita belum sampai ke sana, ya kita latih. Yang tahu siapa yang kita sendiri. Kita tidak bisa orang itu tingkatnya arif, siapa yang tahu? Kita semuanya diuji kok. Siapa yang tahu? Bahkan bisa jadi orang yang dalam pandangan kita, orang yang fakir, orang yang biasa, bisa jadi dia itu lebih tulus hatinya kepada Allah daripada kita. Kita tidak pernah tahu. Bisa jadi. Ada orang katanya sebenarnya cuma mengerjakan, karena waktu sholat karena dia keterbatasan waktu, keterbatasan tempat dia sholat di belakang, artinya bisa jadi lebih murni dari kita. Dia betul-betul tahu apa, karena dunia ini hanya waktu sementara saja. Nah, tapi juga kita sesusah. Nah, ini harus kita lakukan supaya kita benar-benar terjaga. Makanya orang yang memiliki sifat zuhud, sikap arifun billah, maka dia itu melihat dunia begini. Dunia mengejar dia tidak butuh. Dia yang nyari dia. Kalau orang sibuk, ya dunia juga susah dikejar. Mengejar-kejar dunia, ujung-ujungnya begitu saja. Ini yang perlu kita latih. Sudah, enggak kita tidak usah khawatir amal kita itu diposting. Malaikat enggak mungkin salah nyatet amal kita. Sudah, yakin aja itu sudah. Enggak usah posting sana sini ibadah kita ini. Amal soleh posting, pengajian posting, DP, selfie, supaya dilihat, ikut pengajian. Tidak, kalau malaikat itu biasa catatannya sudah mungkin, sudah saja. Saya jadi ingat ketika dia itu ditanya, Pak Yai, apakah kepingin kita itu diliput atau promosi? Kata-kata dia yang mancep saya dipegang sepedanya. Gak usah khawatir, cukup Allah sebagai wartawan itu mancep negara ini. Gak usah khawatir, cukup Allah sebagai wartawan yang tahu itu. Gak usah khawatir. Kalau itu justru menambah, bukan nama kita, malah menggerus sama kita. Sebagaimana disebutkan Allah dalam surat apa? Al-Baqarah 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian hapuskan, sia-siakan, batalkan status pahala dan bilmani, walau menyebut-nyebutnya, menyampaikannya, mewartakannya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang
Alhamdulillah kata Allah, dia tidak terima sebenarnya pada Allah dari kemudian. Gak yakin kalau nanti pasti dibahas karena dia hanya melakukan ujian manusia. Menariknya diteruskan sama Allah perumpamannya. Famasalu kamasali sofana aliwa belum atau kau seperti itu, orang itu seperti batu. Orang model gitu. Batu itu ada debu itu amal kita. Batunya ini kita dibawa oleh Allah. Alaihi wa bihi. Fatau kaum soldat. Lalu ada hujan debu kayak ini. Plus tidak dapat apa-apa, yang hilang karena perbuatan kita sendiri. Amal yang sudah kita bangun dengan susah payah hilang. Yang menghilangkan siapa? Ya kita sendiri. Kan itu. Hanya hati-hati. Dan dia tidak mendapatkan apapun dari yang diusahakannya. Hati-hati. Baik, ini adalah ya apa ya? Ada sebuah hadis dari Anas bin Malik berkata, kalau Rasulullah man kana al-aqra hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbi wa jamu sallahu wa tadunya wa yarahimah. Siapa yang hidupnya akhirat, hanya ilmu akhirat, maksudnya amal dunia, bekerja, pasar, subhanallah. Aku ingin mencari karunia rezeki. Ke mana? Pasar, ibu-ibu, ya Allah, aku ingin memberikan sesuatu yang terbaik, menyajikan yang terbaik untuk istri dan anakku sebagai wujud ketaatan. Padahal lu beda nilainya. Kita tadi mandi sebelum sholat. Dan kita niatkan, ya Allah, aku ingin mandi supaya menghadapmu dengan bersih. Ternyata kan beda. Kaitannya dengan akhirat semuanya. Allah akan memberi rasa cukup dalam hatinya itu. Wajah urusan lalu menyatukan urusan yang bertabrak dunia. Bayangkan. Kan semuanya didasari akhirat. Urusan dunia semuanya didasari akhirat. Hal yang ubah ketika diniatkan sebagai ketaatan, maka bisa menjadi pahala. Makan hal ubah ya. Tapi kok kita itu makan diniatkan supaya kuat untuk sholat, lain cerita. Supaya kuat untuk mencari nafkah, lain cerita. Wahada tuh diwairohi dan dunia itu datang tanpa dicari. Makanya kita mencari dunia, jadi kata orang itu gula akhirat, dunia kan katur. Kata sebenarnya orang dulu kan itu menerjemahkan itu sederhana. Ya intinya menafsirkan seperti ini kita baru tahu. Bahwa makanya di dunia hak maupun dia berusaha tadi mencari dunia, ya sudah jadikan kemiskinan kurang saja. Sudah punya ini masih kurang. Akhirnya kebutuhannya kan meningkat. Rasa kona'ahnya kurang. Terbaik-baik antara kedua mencari berat urusannya dan tidak akan datang kalau kecuali sekedar apa yang ditentukan bagi sudah. Alhamdulillah. Saya sampaikan orang yang mendengar sholat itu kemana? Nyari dunia sholat. Sekarang kita kerja, memang akan dapat satu gunung emas. Kan nggak mungkin dong. Daripada nggak dapat apa-apa, yang penting mendapat sesuatu lah. Hidup itu kan begitu. Berarti ibadah. Minimal kalau nggak surga di dunia, surga di akhirat. Gitu. Ini hadis orang Tirmizi.
Ya, juga sahih Imam Bukhari dalam Sahih At-Tirmidzi. Maka menurut Hasan Basri rahimahullah, man arafa rabba wa habba wa man absara dunya zada fiha. Orang itu kok dia itu mengetahui tentang tadi itu keagungan Tuhan, Allah itu sangat kaya. Nah gitu baca, Allah itu maha kaya, maha pengampun, maha pengasih. Bahkan kemarin di awal-awal kita belajar ini makalah yang pertama apa kata Allah, wahai manusia, andai kata seluruh bumi kalian bermaksiat, tidak mengurangi sedikit pun keagunganku, dan andai kata kalian alim semuanya, satu dunia ini penuh semuanya, juga tidak akan mengurangi kejujuran. Begitu. Allah itu maha kaya, kaya luar biasa. Wal minna ya lahu hatta ya, dan dia itu orang mukmin itu biasanya itu melakukan sesuatu itu dia itu tidak sampai terlena. Wa idza tafakkar hazard, kalau dia itu berpikir dia bisa takut, gemetar. Makanya di dalam sebuah sahih, bukanlah kekayaan itu dengan banyak harta, laisa ghina an kasra amal, walakin al-ghina ghina nafs. Jiwanya kita, hatinya kita. Ya, rumahnya sederhana, anaknya. Dia itu kalau pagi yang sabar, sederhana sekali, luar biasa. Betul-betul bisa memahami. Nah, orang kan sepertinya luar biasa, tidak bisa contoh. Karena memahami betul bagaimana dunia itu. Ini adalah tentang bagaimana memahami sesuatu itu karena Allah. Karena Allah. Kalau orang itu tahu dan zuhud kepada Allah, maka berhati-hati, gak sempat untuk mencaci orang lain, menghina orang lain, gak sempat. Tuba liman sabra ayyuhan, berbahagialah seseorang liman sabra ayyuhan, dia sibuk dengan aibnya sendiri, kekurangannya sendiri. Kekurangan apa? Makanya dia sangat berhati-hati. Ada sebuah ayat, suatu ketika Ibu Aisyah berkata tentang surat Al-Mu'minun ayat 60. Ya Rasulullah, Ibu Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang ayat surat Al-Mu'minun ayat 60. Walladzina ya'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, ayat itu. Dan orang-orang, artinya walladzina ya'tuna, memberikan ma ataw, apa yang ia bisa berikan, wa qulubuhum wajilah, hatinya itu gemetar. Terus bertanya si Bunda Aisyah, ahul ladzina yusrikuna yasrabuna al-haram, apakah orang itu yang suka mencuri karena takut atau suka minum khamr? Apa kata Rasulullah? La ya bintas Siddiq, tidak, wahai putri sahabat Abu Bakar Siddiq. Humul ladina yasumu wa yusallu, mereka itu adalah orang yang suka mendirikan sholat, suka puasa, suka berinfak. Walakinna yakhafuna ala yubal, tapi mereka itu sangat takut kalau amalnya itu tidak diterima oleh Allah. Bahwa bisa fil khair, dan dia itu semangat menyegerakan baik lagi, ada kesempatan berbuat lagi. Jangan-jangan amal saya tadi belum diterima sama Allah. Saya masih ada suka, saya masih memikir yang lain. Ketika sholat masih mikir sana sini. Saya pernah menemukan sebuah tulisan
Saya cari itu referensi nggak ketemu dari mana. Tapi bagus saja hikmahnya saja. Kata Abdullah bin Umar, andai kata satu saja sujudku aku tahu diterima Allah, itu sudah cukup semuanya. Satu sujudku selevel sekali bersahabat, hanya tahu amalnya diterima oleh Allah, dia sudah cukup merasa seakan-akan logika ini terus bagaimana tiap hari sudah benar. Nah itu yang perlu kita introspeksi. Apalagi akhir sana masih itu, maka awal sana harus lebih baik. Ditata hati kita, ditata betul. Kita tidak pernah tahu apakah amal kita diterima oleh Allah. Kita tidak pernah tahu. Kita diuji semuanya, belum tentu semuanya. Dan ini adalah makalah disarah di makalah yang kita. Kemudian makalah yang waktu makalah keempat, al-makalah Arabi Masuk. An-Ba'dul Hakamat. Man tawwa anna lawaliyan ulan Allah qallat ma'rifatu billah. Ini orang kok mengira bahwa dia itu punya penolong, pembantu selain Allah, menyandarkan kepada manusia. Ini sebenarnya kalau kita ngaku sebenarnya global di tauhid. Tauhid. Luar biasa ulama dahulu itu kalau sangat hebatnya itu kalau luar biasa Allah bermanfaat sekali buat kita. Maka sebenarnya dia itu sedikit sekali mengenal Allah. Wa man tawahhama anna lahu aduwan a'da min nafsihi qallat ma'rifatu bi nafsi. Kok dia itu merasa punya musuh, mengira lebih kejam dari dirinya, dari nafsunya dia, dari rumah, berarti dia sedikit mengatakan tentang tidak paham dirinya. Wal makna man dhanna anna law nasina aqrabu min Allah wa ahsanu nasratu minhu fa innahu lam ya'rifu ta'ala. Maka barang siapa, maksudnya tadi itu, yang mengira kok dia itu ada penolong selain Allah yang banyak, meskipun itu bos kita, itu hanya masalah saja. Sebenarnya kan karena Allah. Kalau nggak takdir kan ya kita nggak ada rezeki. Semua itu karena Allah. Karena kita kerja dan meninggalkan wajiban sholat. Hati-hati. Padahal mereka itu kalau tahu kita itu sholat itu mereka mau membantu. Saya itu bekerja di perusahaan yang juga orang banyak masalahnya. Ketika kita sudah konsisten di awal, mereka suka, jadi tahu kan. Justru kita tuh jangan ragu menunjukkan identitas waktunya gitu loh, saya izin aja. Oh iya silahkan, malah begitu. Kadang kita aja pakai buku sendirinya. Oh iya silahkan, sama kayak sekali. Lah itu maksud saya. Kadang orang tuh petikan PDB, mazhab gitu. Jangan, kayak tadi yang ibadah. Waman tawahman adalah aduan a'da min nafsi kullat ma'rifatu min nafsi wa dhanna anna lahu aduan aqwa min nafsi. Kok dia itu merasa ada nafsunya itu ada yang lebih dahsyat dari nafsunya itu. Ya tapi maksud tadi termasuk riya, apa kan nafsunya dia tuh. Kan maksud nafsunya dia. Itu kan musuh juga. Perilaku buruk musuh yang harus kita hindari, kita lawan. Dia nggak tahu dirinya. Hati-hati. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Jin ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu kana yaqulu safihuna alaihi syatatan. Orang yang kurang akal disinggung sama Allah. Dia itu mengatakan sesuatu yang melampaui batas, seakan-akan
sing paling pinter tuh dewi. Jadi Allah itu tidak dilibatkan dalam setiap urusannya, tidak dilibatkan. Sama seperti dalam surat Al-Qasas ayat 97 yang konon itu. Konon ketika disebut nama kata Allah, semua ini karena aku, kata Allah. Hebatku ini karena aku jadi orang pintar, orang sukses, pejabat, orang kaya itu karena saya sendiri sebenarnya. Tapi diteruskan sama Allah. Allah yang Allah qad ahlaka minal quruni. Apakah engkau tidak mengira bahwasanya Allah telah menghancurkan kaum-kaum sebelumnya jauh lebih dahsyat kekuatannya, kekayaannya lebih banyak. Kata qala inna ma utitu ala ilmin indi, ya artinya kurang begitu. Inna ma utitu ala ilmin, sombongnya luar biasa. Saya itu kayak gini loh karena usaha saya. Saya pernah mendengar kata itu dari manusia, itu pernah saya. Yang ini kan karena saya sendiri. Pasti Allah mengendaki ya, jungkir balik kayak gimana ya, segitu aja sebenarnya. Kalau kekayaan itu karena pintaran, ya mestinya semua sarjana kaya-kaya semua. Bukti tidak kan? Berarti bukan. Itu menentukan Allah. Kita hanya berikhtiar aja. Makanya kita terus yakin dalam surat An-Nas yang laisa a'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim, laisa laha min dunillahi kashifa. Tiada baginya selain Allah yang melindunginya. Bahwa Allah itu Maha Pelindung. Makanya tadi itu kalau di bab makalah ke-13 dia betul tahu sifat Allah. Allah itu Maha Melindungi, Maha Kasih Sayang, Maha Pengasih. Coba kita tuh baca sama kaki. Kita itu wiritan pada sholat itu baca apa? Subhanallah, alhamdulillah. Coba setiap kata itu dulu. Alhamdulillah aja. Alhamdulillah, saya sudah kasih iman. Alhamdulillah, saya masih Islam. Alhamdulillah, masih kesehatan. Alhamdulillah, masih diberi kelengkapan badan. Alhamdulillah, punya istri yang soleh. Alhamdulillah, karunia anak. Alhamdulillah, tadi masih rezeki. Coba berzikir gitu. Alhamdulillah, direnungi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia sekarang alhamdulillah, direnungi. Kalau subhanallah, aku yang kurang sekali. Kalau dari Allah Allah membesar zatmu, keagungan, kasih sayang, pertolongan, kelembutanmu kepada kami, ya Allah. Coba lagi. Bisa itu kalau malam itu surat tahajud itu nangis. Betapa banyak rezeki yang kita itu kan tidak sadar. Karena Allah itu mampu meminta. Dan kita coba praktekkan. Alhamdulillah, bersih masih jadi kondisi orang masih memiliki masih diberi iman. Alhamdulillah, masih berislam. Apa kata Rasulullah? Ada orang yang paginya beriman, sorenya kufur, dan sebaliknya. Alhamdulillah, kita syukuri. Alhamdulillah, tadi bisa sholat. Alhamdulillah, bisa sholat maghrib berjamaah. Kan bukannya Allah kan yang sangat populer dengan lain syakaratum lazi, dan lain adalah lam mutaqqi kalau bermunah ulama sudah la in syakartum, kalau benar la in syakartum la
lamu takut dan nunul takut. Benar-benar, bukan benar lagi. Sungguh benar-benar aku tambah kamu. Lalu nanti bersyukur gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lasi tenakum. Jelas bisa. Walakin kafar baik. Inna Allah. Tidak bersyukur jawabannya paling mudah juga. Di sholat itu alhamdulillah. Tadi anakku alhamdulillah bisa ngantar anak ke sekolah. Masih di sekolah, ya Allah alhamdulillah. Betapa disayangnya banyak orang di PHK, tidak punya pekerjaan. Alhamdulillah masih bisa masuk. Ibu berarti saya jawab. Betapa banyak orang yang sakit di rumah, sakit tidak bisa sholat jamaah, begitu. Akhirnya tidak ada dulu. Diberi kekuasaan bisa begini, gitu. Ini rasa syukur. Waktu udah mau habis. Agak saya berjawab. Bahkan Allah memperjelas dalam surah Al-Imran. Balillah maulamu. Makanya Allah menyampaikan. Allah itu maha hikmah. Yu'til hikmata man yasha. Hikmah, pemahaman, paham. Bukan sekedar di lisan dan dua. Betul memahami. Hatinya begini. Ya susah iya orang suka adanya. Dia gampang lagi pasangnya kayak berjalan. Ya. Hatinya suka hati yang bening, sangat bening. Melihat sesuatu itu dengan jernih. Bening, nggak sempat ini. Ada hikmah, dia punya hikmah. Paham tentang Al-Quran dan As-Sunnah itu. Orang itu terhadap dia akan kasih awal dari ilmu apa itu orang bisa mengambil pelajaran itu gimana pelajaran sebenarnya. Makanya orang yang seperti itu senantiasa hasbunallah wa ni'mal wakil menyandang kepada Allah. Dan dalam surah Al-Baqarah sudah baca walanabluwannakum, sungguh aku menguji kalinya bisa inal khaufi wal ju'i nafsan sama ketakutan, kurang harta, gak dapat rezeki di pasar, badannya sakit, punya penyakit, mamiloko, paling ringan anu kada sampai diabetes, nyamuk jantung, yang tinggi itu diuji sama Allah. Tapi apa yang terakhir yang menarik ini sering ditutup oleh orang-orang mu'alaf. Wa basyir sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tidak hanya orang kena meninggal saja, tapi yang banyak inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tidak tahu susah. Makanya orang yang paham tentang kebesaran Allah maqama Rabbi wa la nas'alil hawa fa innal jannata hiya bagus surga. Dia paham betul dan bisa menjaga nafsunya. Ini ya. Makanya ada sebuah katanya bin Mu'az. Ini saya pertegas supaya tahu ini bukan hadis. Ya, ini bukan hadis. Man arafa nafsahu arafa rabbahu, ini bukan hadis. Bukan hadis, tapi qaul ulama. Ya, dari Yahya bin Mu'az. Tapi kita sering lihat di buku-buku itu artinya kan hadis. Itu bukan hadis, ya. Maka saya kasih sengaja saya mana itu adalah qaul ulama. Bahkan Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah, Az-Zarkashi, Ibnu Athaillah menyampaikan. Dalam ada kitabnya itu, qaulul asybah fi hadis man arafa nafsahu faqad arwa. Ini adalah qaul tapi maknanya benar. Tapi yang jelas bukan hadis Nabi. Itu yang paling penting. Ya, bukan hadis Nabi. Tapi kandungannya benar, gitu ya. Itu bukan hadis Nabi. Allahu ya'lam bajita fa'anta sosir dan yurinya. Maka Allah
dulu kita tidak mengenal Allah. Yang perlu kita perhatikan. Terakhir ada kata pepatah keburu lam ya'rif qadrahu. Kok kita tidak tahu siapa diri kita, habis. Kita tuh punya masa, punya waktu, punya umur, ada batasnya, ada masanya. Dan tidak tahu dan manfaat itu dengan baik, selesai, game over, selesai. Harus tahu. Ada sebuah tulisan ketika Ibnu Umar itu tahu kalau anaknya itu membeli cincin. Beliau Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Aziz diberitahu annahu ishtara hadiman bi alfi dirham. Anaknya itu beli cincin 1000 dirham. Siapa ini? Umar bin Abdul Aziz, anakmu itu beli cincin 1000 dirham. Langsung faqala lahu, sampaikan apa kata dia? Bil khatim. Bil khatam, khatam ini cincin. Bil khatam. Wa al-fajai astara khatiman min hadithi maktub alaihi rahimallahu imri'in arifa qadra nafsi. Kata siapa ini? Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz, jual cincinmu, berikan makan 1000 orang yang lapar. Dengan cincin tadi gara-gara dilapari, anaknya dipanggil suruh jual cincinnya dan diberikan makan ke 1000 orang. Wastar khataman, belilah, lalu kamu beli cincin yang dari besi aja. Waktu akhir tulis di cincin tadi itu rahimallahu beriin arifa qadra nafsi. Allah sangat merahmati seseorang yang tahu kadar dirinya. Nah, semoga ini semuanya menjadi hikmah buat kita untuk semakin dekat kepada Allah. Semoga Allah senantiasa mengampuni dosa kita dan mengampuni segala amalan kita. Dan kita semua tidak sempurna. Ada pertanyaan sudah bagus nih waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Kurang lebihnya mohon maaf. Segala kebenaran datangnya dari Allah dan segala kekurangan dari sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.